حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه. اعلموا علم اليقين النبي حذرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه. النبي من حضر الله الله النبي خير البشر الله الله النبي من حضر الله الله النبي خير البشر الله الله ودنا له الكمال ونجا سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه. النبي ذاك الأرس الله الله ذكره يحيي النفوس الله الله النبي ذاك الأرس الله الله ذكره يحيي النفوس الله الله النصارى والناس
المجوس أسلموا بين يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال كل من صلوا عليه. النبي ذاك الأرش ذكره يحيي النفوس. An-Nabi Zakal Arus. Jadi Rasulullah itu, Nabi itu adalah sumber bersumber dari zat Allah Ta'ala. Kemudian Nabi itu ialah Rasul. Rasul itu ialah Nur. Nur itu ialah Arus. Apa arus? Yuhyin nufus, yakni nafas. Jadi ketika seseorang mengetahui rahasia akan zikru yuhyin nufus atau zikir lewat nafas, zikruhu yuhyin nufus, zikir lewat nafas. Jadi siapapun orangnya, apabila ia mengetahui rahasia zikrullah atau zikir, napas yang keluar masuk lewat hidung ataupun mulut, sekalipun ia, kata Rasulullah disebutkan An-Nasara, artinya sekalipun orangnya itu bukan orang Islam. An-Nasara, orang Nasrani. Wal Majusi, An-Nasara wal Majus, sekalipun ia non muslim, orang Nasrani, Nasra, wal Majusi, orang Majusi, apabila ia mengetahui ini zikir yuhyin nufus ini, zikir nafas ini, aslamu baina yadayhi, maka ia selamat. Dan bayangkanlah, andai kata ini, seandainya orang Nasrani atau orang Majusi tahu nih, mengenal nafas yang keluar masuk ini, bahwa di situ ada rahasia zikrullah, maka selamat. Apalagi orang Islam, apalagi orang Islam, apalagi orang yang belajar tentang zikir nafas ini. Kali Allahu Allah, zikir nafas. Karena zikir nafas itu dizikir apa? Karena zikir nafas ini adalah ia memuji kepada Allah. Siap, karena nafas tadi ruh. Nafas itu adalah ruh. Nafas ruh itu adalah nyawa. Nyawa itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu menjadi rahasia hidup dan rahasia yang meliputi luar dan dalam. Dan rahasia hidup pada diri kita nih. Kita ini semua hidup. Nah, rahasia kehidupan itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Nah, makanya seandainya ada yang tahu itu, walaupunnya bukan Islam, umpama kata, selamatnya. Apalagi orang Islam, apalagi kita yang belajar tentang zikir nafas ini. Maka jangan kita lalaikan, artinya jangan kita abaikan. Setiap nafas kita yang keluar masuk ini, dia berbunyi hu Allahu 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 Allah. Artinya dengan apa? Dengan perasaan.
Memang awalnya dengan kita belajar tasdik dalam hati, keluarkan Allah. Apa tasdik? Tahu kalau sudah. Nanti tasdik deh. Hakikat ilmu deh. Karena ilmu tadi nur tadi. Nur itu wujud ilmu yang menjadi napas kita. Keluar masuk. Itulah sebenarnya diri kita. Yakni yang hidup itulah nyawa itu adalah rahasia itu adalah Nur Muhammad itu adalah zatnya Allah. Nur Muhammad itu adalah rahasia zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nih hidup karena zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat, baik itu di alam kubur, maka jangan ada rasa diri kita. Walaupun diri kita ada, tapi sebenarnya diri kita yang ada ini adalah kehidupan yang hidup. Sebenarnya diri kita ini yang hidup tadi, yakni nufus tadi, nafas, nyawa, ruh, rahasia, Nur Muhammad dari zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah mesra pada diri kita. Oleh asal mesra itu. Mesra itu berkata tuh kada bisa lagi membedakan. Kada bisa lagi membedakan yang mana yang hidup dan yang dihidupkan. Yang mana yang hidup dan yang dihidupkan. Ini jahir kita ini kan dihidupkan. Oleh siapa? Oleh yang maha hidup. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi Allah itu yang maha hidup, menghidupkan pada diri kita. Tapi bukan Allah, artinya kita ini bukan Allah. Tetapi rahasia kehidupan Allah itu nyata pada hidup pada diri kita. Berarti bukan kita punya diri, tetapi kehidupan yang ada pada diri kita ini adalah haknya Allah, adalah miliknya Allah. Kalau kita ini haknya Allah, kalau kita ini miliknya Allah, berarti kada ada ampun kita, kada ada milik kita. Hanya itu aja, begitu aja caranya anak selamat tuh. Bila lain ampun kita, ini ampun Allah Ta'ala, bersih kada? Bersih. Bila ampun kita ya kotor tadi. Kenapa kotornya? Ya mengambil ampun Allah. Kita kalau nih contohnya mengambil barang orang berdosa kada? Dosa itu kan kotor. Artinya ketika kita mengambil haknya Allah Ta'ala, kita mengakui haknya Allah Ta'ala, maka kotor. Maka rikat ya orang Banjar bahasa kotor diri kita nih. Kalau diri kotor, diri kita ini kotor, bisa tidak bertemu Allah dengan yang maha suci? Ya tidak bisa. Allah itu yang maha suci dari awal dan akhir, dari awal sampai akhir, zahir batin, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Allah yang maha suci, kada berubah. Allah yang maha suci, walau sampai kapanpun tetap maha suci. Nah makanya kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Harusnya kita kembali lagi dalam keadaan suci. Bagaimana mensucikannya? Yaitu ketika hilangkan perasaan bahwa kita yang merasa hidup, maka suci, bersih. Bila kita yang masih merasa hidup, kotor. Tetapi yang hidup pada diri kita bukanlah kita yang hidup, maka suci, maka bersih. Nah itu pakaian para nabi, itu pakaian para aulia, para wali, kekasih-kekasihnya Allah, yang mana mereka itu dicintai Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah, diridai Allah. Karena apa? Tidak ada lagi kesalahannya. Kita ini banyak kesalahan, merasa dari kita lalu kada sadar berbuat kesalahan tadi. Karena nafsu. Apabila kita ini bisa menghilangkan itu, mengendalikan, maksudnya bukan menghilangkan, mengendalikan
segala perasaan hawa nafsu itu dengan menghadirkan tadi bahwa kita ini hidup sertanya Allah, bahwa kita ini hidup karenanya Allah, bahwa kita hidup ini karena rahasia Allah, maka bisa terkendali hawa nafsu tadi. Makanya ketika kita sholat, apa tujuan kita sholat? Usalli, ya kan? Mesti diakhiri dengan fardu lillahi ta'ala. Fardu artinya yang dipardukan, yang diwajibkan. Mesti karena Allah. Maksudnya apa? Kita ini sholat karena Allah, kita beribadah karena Allah. Itu maksudnya apa? Kita ini mampu sholat, mampu beribadah itu karena lantaran ada rahasia Allah. Karena adanya rahasia Allah, karena ada kehidupan sifatnya Allah, karena ada ilmunya Allah. Lalu karena ilmunya Allah tadi, karena rahasianya Allah tadi, lalu kita bisa sholat, berarti karena Allah. Karenanya Allah itu maksudnya tuh karena diri kita ini bisa bergerak itu karena Allah, bisa sholat karena Allah. Bukan seumpama seolah-olah sholat kita itu dipersembahkan untuk Allah. Itu pemahaman syariat. Kita sholat nih untuk Allah, kan seperti itu. Karena Allah tuh seolah-olah untuk Allah. Padahal sholat itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Untuk diri kita sendiri. Allah sudah maha suci. Kita yang rigat ini, kita yang kotor ini, maka ibadah itu untuk kita membersihkan diri, bukan karena Allah. Maksudnya karena Allah itu hakikat, karena Allah itu kita mampu melaksanakan ibadah itu lantaran di diri kita ini ada rahasia Allah. Berarti karena rahasia Allah kita mampu melaksanakan ibadah. Makanya ibadah itu karena Allah. Sholat itu karena fardu karena Allah, atau sunnah karena Allah. Nah, kalau pemahaman syariat kan karena Allah itu berarti kita beribadah ini tujuannya semata-mata untuk Allah, padahal untuk diri kita, untuk diri kita, bukan untuk Allah. Karena sholat yang kita lakukan tadi, ibadah yang kita lakukan kembali lagi kepada kita. Karenanya tadi itu maksudnya kita bisa melakukan itu karena Allah. Amun kada karena Allah, kada Allah kita sholat doain. Amun kada karena Allah ini, kada Allah kita berzikir malam ini. Amun kada karena Allah, kada Allah kita baca salawat. Makanya semua itu kebaikan itu semua karena Allah. Ingat, kalau keburukan jangan karena Allah. Kalau mengambil buah rambutan orang karena Allah, itu salah itu. Jadi sifat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu ini nyatakan, wah ini karena Allah, maka mendapat ridha Allah. Kalau yang keburukan itu karena Allah, mendapat murkanya Allah. Makanya yang kebaikan aja kita karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maksudnya ini karena kuasa Allah pada diri kita, diberikan kuasa, diberikan hidup. Karena hidup itulah kita kuasa. Hidup itu yang memuji, yang menjadi nafas, menjadi nyawa, menjadi ruh, ia memuji kepada yang maha hidup. Allah. Allah. Kalau dalam bahasa, aku rahasia Allah, aku ilmu Allah. 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 Aku ilmu Allah. Aku rahasia Allah. Aku sifat Allah. Nah, jadi kada ada sifat kita. Aku sifat Allah, aku ilmu Allah, aku rahasia Allah. Dari ujung rambut ya sampai ujung kaki. Ya haknya Allah, artinya miliknya Allah, kada ada milik kita. Dengan membawa diri seperti itu dalam keadaan hal apapun, maka terjaga, selalu terjaga hati ini dalam kebersihan. Pun demikian tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah kita hendak selamat Bapak Ibu menghadap Allah Ta'ala itu masih membawa noda dosa atas pengakuan tadi, mengambil hak Allah Ta'ala.
tetap diadili. Maka pengadilan itu bukan saja di alam kubur. Di alam kubur itu hanya berapa persen saja, hanya segelintir persen saja yang berkekalan nanti di padang mahsyar. Itu yang kita jaga. Jadi perjuangan hidup kita ini panjang. Seolah-olah kita ini berjalan, yang kita butuhkan adalah makanan. Seolah-olah kita ini berjalan di muka bumi ini, mencari persediaan makanan yang akan kita petik, yang akan kita makan, yang akan kita nikmati. Begitulah kita menuntut ilmu. Jadi perjalanan hidup ini bagaikan kita mencari rezeki. Makin rajin kita mencari rezeki, makin banyak yang kita dapat, makin mudah kita, makin enak kehidupan kita. Makin banyak kita punya rezeki, makin senang hidup kita. Karena banyak uang, mau ngapain bisa. Begitulah hal keadaan kita di dalam beribadah kepada Allah. Makin banyak kita melaksanakan ibadah, makin banyak, makin nyaman yang akan kita dapatkan nanti kelak di alam kubur, di perjalanan padang mahsyar, sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup itu penuh tujuan, yakni kalau dunia tujuannya bahagia, gitu kan? Akhirat pun sama, tujuannya bahagia. Jadi dunia tujuannya bahagia, mencari rezeki. Akhirat pun tujuannya bahagia, yakni dengan ibadah. Jadi seimbang. Dunianya digunakan untuk kebaikan, akhiratnya tujuan ibadah pun untuk kebaikan, untuk diri kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti menghadap tadi Bapak Ibu bukan ada Allah, bukan ada kita, bukan seperti itu pemahamannya. Arti menghadap ini kembali asal diri kita nih. Sebelumnya diri kita ada nih, ada di diri kita. Diri kita ini sebelumnya tidak ada. Lalu diadakan Allah. Nah, ketika Allah mengadakan diri kita seperti ini, lalu kita disuruh menyadari siapa kita. Itu aja. Siapa kita? Apabila sadar, maka kala kita dikembalikan kembali tidak ada, maksudnya diri kita tidak ada. Pengakuan diri kita tidak ada lagi. Jangan begitu diri pertama diri kita tidak ada, jadi ada selamanya. Waduh, sakit. Jadi asalnya diri kita ini tidak ada, sekarang menjadi ada, kembali pun akan menjadi tiada, tidak ada. Maksudnya jangan ada lagi diri kita. Lahir tidak ada. Sebelum kita lahir tidak ada, lahir pun jangan ada diri kita. Maka kembali pun tidak ada diri kita. Siapa yang ada? Satu. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada. Jadi apa tujuan tahlil itu? Orang meninggal itu tahlil itu apa tujuannya itu? Yang kita tahu tahlil itu menghadiahkan orang meninggal, ya Allah. Bertahlil aja menghadiahkan untuk almarhum. Padahal bukan itu. Itu bahasa syariat. Padahal tahlil itu penghayatan tahlil. La ilah. Inya kadada. Si almarhum dari kadada, kita kadada. Yang ada hanya rahasia Allah. Selamatnya. Amun kita ada, si almarhum ada, lalu menghadiahkan, aduh sakit. Ujar guru gua, sakit barangnya. Ujar guru bangsa, sakit barangnya. Itulah hakikat tahlil Bapak Ibu. Orang ba'aruhan itu kasihan. Orang taunya menghadiahkan tahlil aja. Padahal tahlil itu la ilaha illallah, meniadakan. Kada ada wujud selain daripada wujud rahasia Allah. Si almarhum dan rahasia Allah juga. Kita ini pun rahasia Allah. Maka kalau rahasia Allah berarti tauhid esa. Satu kada ada yang lain. Kalau itu rahasia Allah, selamat kada? Selamat. Jangan membayangkan la ilaha illallah kita menghayal.
Itu sebenarnya rahasia tahlil orang berarwahnya itu. Ini kebanyakan orang kan tidak tahu, hanya sekedar ikut-ikutan. Ada orang tahlil hadir, orang tahlil la ilaha illallah ikut la ilaha, kada tahu. Kasihan yang tuan rumah, kasihan mengharap. Makanya orang bahari itu batahlil itu bujur-bujur rahmat, malah para malaikat itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan bin fulan itu. Dapat syafaat, dapat rahmatnya Allah. Kalau sekarang kebanyakan kada, karena hatinya munafik. Mohon maaf aja, kada tahu, kebanyakan tidak tahu karena tidak belajar sih. Jadi zikir tadi itu sebenarnya mengesahkan la ilaha, tiada Tuhan. Kalau artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya kan berbeda. Tiada ada yang lain mewujud di alam semesta ini selain daripada wujudnya Allah. Apa wujudnya Allah? Yakni zatnya Allah. Segala sesuatu yang ada fana, segala sesuatu yang ada tenggelam, segala sesuatu yang ada lenyap di dalam lautan ahadiyah, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Baru itu esa, makanya la ilaha illallah. Tidak ada wujud selain wujudnya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Artinya asalnya Allah menjadi alam dan diri, dan alam dan diri rahasia Allah. Berarti kita ini semua haknya Allah Subhanahu, berarti kada ada diri, berarti yang ada hanya Allah semata. Maka la ilaha illallah itu sebenarnya kalimat tauhid. Makanya orang mengatakan sih tahlil itu kalimat tauhid, mengasahkan. Baru orang dapat syafaat. Yang kita tahlilkan itu baru dapat syafaat. Baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mencurahkan rahmat. Senang dia, bahagia dia, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia zikir yang kita selalu keluar masuk melalui hidung kita, oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Ini dengan merasa aja, rasa. Kita berzikir itu dengan rasa aja bahwa yang keluar masuk ini dia berbunyi oh Allah, oh Allah, oh Allah. Karena setiap yang hidup itu dia memuji kepada Allah, yakni yang menghidupkan. Tidak ada yang tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu Allah lah yang bersifat maha hidup. Jadi segala kehidupan itu adalah sifatnya Allah, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Napas kita yang keluar masuk ini senantiasa mengingat sampai di akhir umur kita, sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan suci zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa bal maqasidana واغفر لنا